Oke, balik lagi sama gue SC Trade. Sekarang gue mau breakdown untuk trade gue yang kemarin gue ambil tanggal 2 November. Ya, di GBP USD ya. Pertama-tama yang kita harus lihat adalah konteks. Oke. Konteks kita adalah di sini dolar index ya, gue selalu ambil dari dolar index. Ini adalah FVG kita yang pertama. Ya, dari sini sampai sini. Dari candle sebelumnya, ini high-nya di sini, low-nya, terus sampai di sini ya. Jadi FVG kita adalah dari sini sampai sini, dan ini adalah pertama kali mitigasinya. Kita lihat pertama kali mitigasi itu di jam berapa ya. Oke, ini dia pertama kali mitigasi itu pada tanggal, ya tanggalnya tanggal 2 November, dan juga pertama kali kasih FVG ke bawah itu di sini. Oke, ini adalah pertama kali tanda bearish gua di ya dolar index. Terus kedua kali dia kasih FVG itu di sini, terus kemudian masuk lagi buat ambil short, ya seperti itu ya. Pertama kali kasih bearish FVG itu jam 15.20. Kedua itu di jam 15.35. Kita lihat GBP USD gimana ceritanya ya. Nah, ini ya. Kenapa gue bilang GBP USD lebih baik daripada yang lain? Karena pas di sini sama persis nih ya. 15.20, 15.35. Oh, ininya beda dikit ya. Tapi yang kita lihat di sono adalah ini pergerakannya tidak seperti ini. Ya, GBP dollar index pergerakannya lebih pelan dan lebih bagus. Artinya apa? Dolar sebenarnya lemah. Ya, makanya di sini gue berani ambil trade yang pas di sini ya. Lihat pullbacknya bagus. Abis itu pas di sini kita bisa ambil trade untuk turun 16.10. Ya, kita coba lihat 16.10, 16.10. Oke. Ya, pas di sini yang kita dapat apa? Kita Asia pertama udah sweep. Kita masuk ke 4 jam FVG sama konteksnya ya. Seperti dolar index kita masuk ke 4 jam FVG, habis itu di sini kita dapat 5 menit FVG. Itu udah cukup banget buat kita trade ya. Terus kalau misalnya kita mau lihat dalamnya lagi, ternyata di sini 1 menit sebenarnya udah ada break ke atas, habis itu di sini ada break lagi. Kita lihat di sini ngebentuk apa? 5 menit FVG lagi ya. Sini bentuk 5 menit FVG. Pertama kali masuk mitigasi di sini, habis itu kita break ya. Nah, sebenarnya kita ada 2 tempat untuk masuk, tapi gue masuk ke yang pertama kali. Pas pertama kali kasih FVG, di sini gue langsung taruh entry di sini, ya. Di low-nya yang ini. Jadi pas dia mitigasi, gue mau langsung masuk. Low SL-nya di sini, low ini. Target gue apa? 4 jam high. Karena apa? Karena di 4 jam ini adalah, lihat, 4 jam yang bisa bikin FVG. Lihat ya, ini 4 jam FVG-nya di sini. Pas kita pullback, tadi 5 menit ingat masuk 5 menit FVG, kita bisa masuk di sini. Udah, sebenarnya begitu saja, ya. Terus tapi kalau misalnya buat kalian yang ngerasa, oh 5 menit kegedean mau di 1 menit entry-nya, ya udah silahkan. Gimana cara entry-nya? Kita harus menunggu yang namanya 5 menit FVG, mitigasi dan juga 1 menit FVG. Ya, sebenarnya prosesnya tinggal di lebih panjangin sedikit. Kita lihat pertama-tama. Pas dia mitigasi pertama kali di 5 menit FVG, sini, apakah ada FVG? Tidak ada. Nggak ada imbalance sama sekali, dan imbalance pertama kali adalah di sini. Tapi dibuatnya di mana? Setelah closing yang ini. Jadi kita bisa ambil entry di sini, SL di bawah yang ini ya, atau mau sama seperti yang ini juga boleh, ya. Tapi untuk target pertama ini di sini, 0,76. Habis itu target selanjutnya, ini 4 jam high. Kita ada di sekitar 2,5, terus ini eksternalnya di 3R. Sebenarnya mirip-mirip, tapi ya udah. Antara kalian mau direct entry, kalian dari 5 menit, atau mau cari konfirmasi lagi, ini boleh banget. Preferensi, terserah. Ya, yang penting cara masuknya sama. Kita harus tahu konteksnya dulu. Dari luar higher time frame apa yang dikasih. Kita dapat FVG, pas masuk FVG kita cari FVG yang sejalan dengan FVG higher time frame. Sebenarnya begitu saja cara trade. Ya, ketika kita udah dapat, tinggal entry masalah mudah, dan juga SL placement. Terus tinggal cari pergerakannya, targetnya apa? Targetnya ini 4 jam high dan juga ini eksternal. Terus permasalahannya adalah ketika harga tidak sesuai dengan yang kita harapkan, gimana? Keluar aja. Ya, karena kita mau trade hanya dalam kondisi yang bagus-bagus.
Ya, semua yang gue udah jabarkan di sini sebenarnya gue udah kasih di dalam Discord gue. Semua gue udah kasih ke dalam Discord gue, nih ya. Konteks gue udah kasih tahu dolar indeks turun, kasih FVG turun ya. Jadi yang kita mau adalah pergerakan bullish untuk pair yang kita mau trade. Ya, pertama-tama ini kelihatan bagus di GU. Tapi ini lihat ya, pas pertama kali kelihatan bagus, ini ternyata tidak break high yang ini. Kelihatannya bagus ya. Ya, emang kelihatan bagus, tapi ada di sini ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena di sini dolar indeks belum masuk ke 4 jam fair value gap. Ya, masih ada kesempatan kita masuk ke fair value gap 4 jam, habis itu turun. Jadi ada dua opsi, di sini kita bisa short di sini atau short di sini untuk dolar indeks. Yang artinya long di tempat lain ya. Nih ya, ini yang gue bilang, ini opsi pertama. Kita short ngikutin dengan polanya si dolar indeks. Atau yang kedua, ya ini yang pertama loss. Atau yang kedua adalah setelah dolar indeks nge-sweep bagian atasnya, kita lihat seperti ini. Dolar indeks sweep bagian atasnya, kita dapat FVG di 5 menit, habis itu udah tinggal kita entry. Sama seperti yang gue bilang. Ya, ini GU yang baik gue bilang tadi, nih tempatnya sama. Dan tinggal entry. Pertama kali kita nge-tap, di sini trading view kita dapat, tapi MT5 nggak dapat. Ya gue cukup mengecewakan, kecewa maksudnya. Tapi 10 menit kemudian dia nge-tap ya. Setelah nge-tap di sini kita lihat tadi dolar indeks pergerakannya seperti apa. Pergerakannya bagus ya. Dia sangat mensupport untuk turun. Kita lihat ya pelan-pelan di sini. Yang tadi di sini ya. Kita udah break atas nih. Terus pas di sini pelan-pelan masuk di sini 16.10. Lihat ya, 16.10. Nah, di sini makanya gue bilang nice joke. Itu karena di dolar indeks nggak ngasih pergerakan mau breakdown. Ini pergerakan bagus banget buat pullback, habis itu turun. Ya, ini turun, naik. Habis itu langsung target 1, target 2 di 4 jam lag. Ya, ini berapa jam kemudian? 2 jam kemudian ya. Jam 6 kita kelar trade, udah that's it. Di AU nggak tap, ya udah. Oke, trade-nya begini aja. Sebenarnya trade itu simple. Tapi kadang-kadang kita yang membatasi diri kita, kebanyakan mikir ini itu, tapi sebenarnya kalau misalnya udah tahu logikanya kita bisa. Oke, jadi ini aja dari gue isi trade. Buat kalian yang mau join Discord gue boleh silahkan. Jadi gue bisa share juga ke kalian untuk pandangan gue trade hari ini bagaimana. Dan ya begitu aja sih kira-kira. Untuk Discord sebenarnya berbayar ya, tapi nggak gitu mahal. Kenapa? Karena satu sisi gue tahu sendiri gue belum funded. Gue masih berjuang ya. Tapi gue yakin ya tahun ini bisa sih harusnya. Tapi ya begitulah. Ya tahun ini bisa. Kalau misalnya gue udah funded, pasti gue bakal naikin lagi harganya. Tapi buat kalian yang mau join duluan silahkan. Karena setiap bulan gue akan buka untuk 10 orang pertama yang join untuk Discord gue. Ya, kalian akan dapat outlook gue dan juga bagaimana cara ambil trade-nya. Ya, kalian mau anggap ini sinyal atau enggak terserah. Sebenarnya gue intinya sebenarnya mau buat dokumentasi trade-trade gue. Ya, kalian mau anggap ini sinyal atau mau kalian nggak mau ambil trade-nya juga bebas. Gue di sini bukan kasih untuk financial advice, tapi ini buat dokumentasi gue. Buat kalian yang mau ikut lihat silahkan, atau yang mau belajar sama gue juga boleh. Ya paling harganya beda dikit dengan harga Discord-nya. Oke, di sini aja gue tutup videonya. Gue isi trade, gue sign out.